mendengarkan. Baik, kembali di 90.3 FM Sasando Yogyakarta. Sudah kita simak tadi renungan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Sarlin Mateheru, dan luar biasa. Sekali lagi tema kita, jangan genggam amarah. Dan firman Tuhan sudah kita dengarkan, termasuk tadi ayat-ayat dari firman Tuhan yang pastinya juga akan makin menguatkan kita, dan kita makin menyadari bahwa roh itu menurut tapi daging itu lemah, gitu ya Bu Sarlin ya. Yes, betul. Haleluya. Kalau berbicara daging itu lemah, itu memang relate sekali. Hampir tiap hari kita itu ada aja yang bikin emosi naik, ya kan. Bikin apa sih yang namanya di belakang leher ini, atas pundak tegang terus ya. Tegang, gitu ya. Banyak hal, bahkan yang bukan urusan kita bikin kita pegel juga. Iya, nah, betul. Ini luar biasa. Jadi pendengar Sasando, monggo silakan. Ini sangat-sangat mungkin banyak yang mengalaminya tanpa sadar bahkan ya. Kemudian nanti setelah amarah itu keluar, baru kemudian menyampaikan apa yang terjadi gitu ya, apa yang sudah saya ucapkan, penyesalan datang terakhir gitu ya, terlambat. Dan monggo silakan di 085629299400 Anda bisa bertanya seputar tema kita pagi hari ini, dan tentu saja mengirimkan pokok doa. Terima kasih yang sudah mengirimkan, masih ditunggu, monggo. Dan pagi hari ini saya bersua paling awal dengan Pak Cuk Sudarsono. Ini beliau di Sanggau, Kalimantan Barat. Oke, shalom Bapak, puji Tuhan. Ya, beliau menanyakan, ada sebagian orang itu selalu menggenggam amarah dalam kurung mendarah daging dan sulit melepaskan. Itu bagaimana ya Bu Sarlin? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, oke, pertanyaan yang baik, karena memang rupanya ini sebenarnya ada di mana-mana gitu ya. Jadi begini, apakah ini sebuah pilihan amarah? Iya, pilihan. Artinya engkau memarah atau tidak itu pilihan. Karena saat pilihan ini kita bisa tentukan, kita punya keputusan untuk hidup dengan tidak mau marah, kan begitu. Jadi caranya adalah bagaimana? Caranya adalah kalau kita mulai dengan marah, kita coba untuk apa? Tarik nafas dulu, dan biasanya mungkin kita suka mulai dengan do tinggi gitu ya. Ada di mana? Nah, sekarang coba do rendah gitu. Halo, ada di mana? Nah, itu hal-hal yang sederhana, tapi kita akhirnya bisa menguasai diri kita di situ. Nah, apakah mendarah daging? Sebenarnya enggak juga, karena kalau kita memutuskan untuk menguasai diri, nah maka kita akan berubah dari hal itu. Makanya dikatakan tadi, daging itu lemah. Karena dia lemah, perlu ditolong oleh hidup yang tinggal dalam roh. Ingat sekali lagi, karena daging lemah tidak bisa ditolong oleh kedagingan kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Hidup dalam roh akan membuat saudara bisa menguasai kedagingan. Makanya kan Tuhan bilang sama murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoa. Rupanya sikap berjaga-jaga itu adalah sikap yang engkau tentukan untuk menguasai diri, dan berdoa itu membuat engkau terfokus kepada Tuhan. Nah, ini berarti roh kita lagi dilatih sebenarnya, supaya kita bisa menguasai diri kita, gitu ya. Makanya Pengkhotbah 7 ayat 9, coba kita baca ayat ini, sangat jelas, gitu ya. Jangan memilih untuk marah, karena rupanya kita akan digolongkan oleh Tuhan melalui dengan marah itu. Kita ada di orang-orang mana sih? Kita adalah orang-orang yang mana kalau kita jadi orang yang marah? Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9 ya. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Haleluya. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, kita adalah golongan orang bodoh, tanda kutip, gitu ya. Kenapa bisa melekat di dalam dada orang bodoh? Karena orang bodoh itu lebih cepat berkata-kata sebelum dia renungkan. Nah, gitu loh. Lalu tadi seperti Mbak Tata bilang, baru kita akhirnya sadar, aduh kenapa ya, kok hari ini saya marah-marah terus. Nah, itu. Nah, terlambat, saudara. Makanya perlu dikuasai. Tadi saya katakan sederhana sekali. Caranya adalah yang biasanya dengan do tinggi, sekarang do rendah, gitu. Coba menguasai namanya intonasi suara juga, supaya kita akhirnya bisa lebih tenang dalam menyikapi segala sesuatu. Tapi juga jangan sampai kita karena tenang, kita malah menggenggam juga amarah tanpa kita sadar. Karena apa? Terlihat ada amarah di dada yang tak terkeluar oleh mulut. Artinya kita malah sakit hati di dalam, kecil di dalam. Nah, ini lebih tambah rusak lagi. Jadi artinya bersikaplah yang benar-benar engkau bisa menaklukkan sikap hatimu, karena yang paling tahu sikap hati kita adalah kita sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita lekas marah di dalam hati kita, karena amarah itu ada dalam dada orang yang bodoh. Kalau saudara memutuskan untuk hari ini saya tidak mau marah, artinya
belajar untuk melihat semua dengan kacamata rohani, saya yakin saudara akan bisa menguasai diri. Dan memang ya, daging itu lemah, karena dia lemah perlu dikuasai oleh kehidupan rohani yang kuat. Orang yang semakin membangun rohaninya pasti bisa menaklukkan amarahnya. Saya percaya itu. Sekali lagi saya mengatakan, sungguh-sungguh, dan dengan rohmu engkau berkata, Roh Kudus ambil alih hidupku. Karena kalau Roh Kudus memimpin saudara, saudara pasti bisa menaklukkan kedagingan saudara. Haleluya. Haleluya, luar biasa ya. Apalagi mungkin ada juga pendengar sesanda yang selama masa menjelang Paskah ini ada istilahnya puasanya puasa amarah gitu ya. Mengurangi, saya nggak mau marah-marah deh, saya kurangi. Walaupun mungkin kadang-kadang karena itu tadi dilatih, jadi pasti dalam prosesnya itu ada naik turunnya begitu ya. Tapi kalau nggak dilatih malah nggak akan bisa. Betul. Ya. Memang nggak semudah balikan telapak tangan, makanya dikatakan proses gitu. Nah, proses inilah yang membuat kita akhirnya bisa menang gitu ya, bisa menang. Dan karena memang kayak contoh, apalagi secara berdoa, Tuhan berikan aku roh yang sabar, aku nggak mau marah-marah. Pas amin nggak sampai 5 menit ada hal yang menggoda saudara pengen marah. Nah ini kan berarti doa saudara dijawab oleh Tuhan. Nah, tinggal saudara mengaminkan nggak? Ini saudara lagi dikasih Tuhan berkat untuk bisa punya yang namanya penguasaan diri gitu kan. Nah jadi saya percaya bahwa Tuhan mau hati saudara itu baik-baik saja keadaannya, sembuh jiwa saudara. Karena gini, orang yang marah itu bisa membuat tubuhnya sakit. Betul. Dan orang yang marah bisa membuat jiwanya juga rusak. Ini bahaya. Yang lebih ngeri lagi, rohaninya bisa hancur. Makanya ini jangan buka celah. Tuhan tegur Kain dengan sangat-sangat jelas gitu ya. Jangan engkau buka celah kepada amarah, kata Tuhan. Jangan engkau membiarkan di pintu hatimu itu sedang mengetok. Engkau harus bisa menaklukkan, karena Tuhan tahu ya, pekerjaan si jahat ini kalau kita buka celah buat dia gitu ya, kita akan dirusak olehnya. Nah mari hari ini jangan ada yang buka celah ya, kita belajar menguasai diri. Nah dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima, coba kita baca lagi ya. 2 Timotius 4 ayat yang kelima, kita coba baca bersama-sama. Ini nasihat Paulus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Haleluya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Luar biasa. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Bukan satu hal aja. Ya, segala-gala hal. Hal apapun yang saudara dihadapkan hari ini, coba belajar kuasai diri. Lalu bikin list. Oh puji Tuhan, hari ini aku sudah menang atas amarah. Oh puji Tuhan, aku sudah menang yang kedua atas kejengkelan. Oh yang ketiga, puji Tuhan, aku sudah menang atas negative thinking. Yang keempat, ini buat saudara dan ambillah keputusan bahwa engkau akan hidup di dalam sebuah sikap berkemenangan di sana. Makanya dikatakan juga kalau engkau mengalami penderitaan, sabarlah memikulnya. Karena memang kita harus kembali kepada realita kehidupan firman Allah yang hidup, yang akurat dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, segala ujian pencobaan yang kamu hadapi itu dialami oleh semua orang di muka bumi. Tuhan paling tahu engkau sanggup yang seberapa kilo gitu kan. Dan Tuhan taruh buat engkau, berarti engkau sanggup menanggulanginya. Karena dikatakan sedangkan jelas di situ, kalau engkau dicobai, engkau diuji, engkau akan diberikan jalan keluar. Nah saudara, karena Allah adalah Allah yang adil dan mengasihi kita. Jadi sebenarnya saat kita menghadapi masalah, jangan bilang, oh mana jalan keluarnya, aku nggak bisa lewatin. Jangan. Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan hidup kita, bertanggung jawab dengan bisa menguasai diri kita. Dan kita harus sabar dalam setiap ujian kehidupan dan tetap melakukan yang namanya tugas roh kita, menjadi suratan terbuka, memberitakan Injil. Itu bicara tentang bagaimana hidup kita menjadi dampak bagi semua orang. Tunaikan tugas panggilan kita. Jadi kita percaya bahwa kalau kita bisa menguasai diri, maka kita akan tinggal dalam kelimpahan spiritual yang luar biasa buat kita. Satu ayat lagi kita akan baca dulu dalam kitab Mazmur pasal ke-37 ya. Haleluya. Mazmur 37 ya, karena memang yang namanya sikap amarah setiap hari kita ada dan kita teruji di dalamnya ya. Ayat yang ke-8 kita baca, Mazmur 37 ayat yang ke-8. Haleluya.
Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati Haleluya. itu. Jangan marah, Itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang yang marah akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Pasti itu, ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar menguasai diri kita. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Haleluya. Jangan marah ya. Karena kalau sekarang berbicara sekarang, marah itu nggak harus keluar dengan suara ya, Bu. Iya, Karena betul. marah itu bisa muncul dalam status Anda, story Iya. gitu ya. Jangan sampai jari-jarinya ini nggak kudus loh ya. Baik, berlanjut pertanyaan berikutnya dari ini Mbak Mike. Shalom. Bu Shalom, Satin. shalom, puji Kemarin Tuhan. siang saya itu marah-marah dengan orang yang menyindir sarkastis sekali ke saya melalui Mm-mm. media publik. Walau yang dikatakan itu nggak tepat dan tidak ada datanya serta salah paham, tapi saya pilih diam dan pergi lalu berdoa dalam hati dengan puji-pujian pada Tuhan. Itu udah benar atau bagaimana, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, marah yang benar itu bagaimana? Karena kita manusia, Bu. Yang pertama saya sangat setuju. Kalau kita sudah merasa ingin marah, lebih baik kita ambil keputusan untuk apa? Memuji Tuhan, ya kan? Dan melupakan apa yang dilakukan. Itu akan membantu kita, karena saya katakan sekali lagi, daging itu lemah. Karena dia lemah, bisa ditaklukkan hanya kalau dengan kehidupan rohani saudara yang bagus. Jadi bagus membangun puji-pujian, kemudian menyembah Tuhan, lalu melupakan artinya kita mengampuni. Itu kan sikap-sikap hati yang dewasa, sikap hati dalam kerohanian, ya kan? Jadi saya sangat salut dan setuju kalau kita sudah mengambil sikap seperti itu, karena memang di luar sana banyak orang yang memang cara-caranya bisa membuat kita bisa marah. Tapi sekali lagi, orang yang sudah percaya hidupnya ada di dalam tanggung jawab ilahi, artinya Tuhan yang bertanggung jawab dengan dia, dan dia percaya bahwa hidupnya benar-benar diprotek oleh Tuhan, dia nggak perlu takut dan nggak perlu cemas. Sekalipun banyak orang ingin menjatuhkan dia, merugikan dia dalam arti merusak nama baiknya sekalipun, Tuhan pasti akan membela, karena orang benar hidup dalam pembelaan Tuhan. Ya, itu nilainya. Nah, berikut pertanyaan kedua, kan bagaimana kita nggak marah? Marah itu kan normal setiap hari. Iya, betul. Tetapi yang dikatakan marah ini adalah marah yang mendatangkan dosa, yang nggak bisa terkontrol. Ya, contoh ya, saudara punya karyawan, dia mengambil langkah-langkah yang salah, perlu nggak ditegur? Tegur, iya, tegur, harus tegur, tapi bukan tegur dengan cara amarah yang menyimpan dendam, apalagi membiarkan sebuah dosa yang membuat saudara benci sama orang lain. Karena ingat, akar marah yang tak terkontrol itu satu, melahirkan dosa, dan dosa ini berentetan. Saudara benci sama orang, saudara jadi kepahitan sama orang, ya, saudara bahkan sudah nggak mau lagi bangun hubungan. Itu kan dosa yang berentetan, saudara. Dan dalam sikap hatimu sendiri, engkau membiarkan yang namanya panas hati. Sementara Alkitab berkata, kalau engkau marah, jangan saya matahari terbenam belum terselesaikan. Coba perhatikan baik ayat itu. Ya, kenapa? Karena amarah yang dibiarkan sampai hari esok akan melahirkan yang namanya kejengkelan, dan kejengkelan itu bisa merusak jiwa saudara, dan tentu rohani saudara akan terganggu. Tuhan tahu banget itu kelemahan-kelemahan yang membuat saudara akan rusak di sana. Makanya dia berkata, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam, engkau belum selesai. Selesaikan semuanya, saudara. Jadi kita boleh tegur orang kalau ada orang salah, tapi bukan dengan bersikap amarah yang tak terkontrol. Itu maksudnya, gitu ya. Kita perlu melihat ada hal yang nggak nyambung, karena itu nggak disiplin, ya, itu nggak benar, ya perlu kita tegur. Tapi ingat, kita dengan bijak, gitu ya, dengan bijak. Lain loh, orang menegur dengan bijak itu bukan sebuah amarah yang datangkan dosa, saudara, ya. Tapi kalau amarah, dan kemudian amarah yang dosa ini akan lahir lagi begini. Orang yang sudah marah suka bergosip, karena dia nggak suka dengan orang itu, dia marah sama orang itu, dia langsung berentetan ngomong tentang orang itu kepada orang-orang lain. Nah, ini kan tambah celaka 12 istilahnya. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi jangan jangan sampai kita marah yang tak terkontrol, yang akhirnya dosanya jadi dosa berentetan, saudara. Bercabang gitu ya. Bercabang kemana-mana. Coba saudara, kalau saudara marah itu dan jangan sama orang yang lewat, saudara pasti ngomong tentang orang itu kepada semua orang di sini. Nah, kenapa? Jamaah, Bu. Jadi kita mesti belajar untuk bisa menguasai diri dan membiarkan diri kita tinggal di dalam kemenangan, karena firman Allah itu adalah kekuatan kita. Haleluya. Praise the Lord.
Haleluya, luar biasa ya. Jadi memang betul-betul ini tuh mungkin banyak dialami hari-hari gitu ya Bu. Memang pasti, karena apalagi ekonomi nggak menentu, ya kan ya. Cuaca juga nggak menentu. Cuaca pun marah-marahin, kita lupa yang ciptakan cuaca ada pencipta kita. Kalau hujan kita marah-marah, kenapa hujan terus? Kalau panas kita marah-marah, kenapa panas terus? Oh, come on, please. Ya. Berarti marah itu capek dong ya. Haleluya, iya. Jadi mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasai diri kita sangat-sangat penting supaya kita bisa melihat bahwa berkat yang Tuhan janjikan itu kita layak menerimanya. Haleluya. Baik. Sebentar, saya buka lagi nih kayaknya tadi menanyakan. Berarti amarah itu bisa hilang kalau kita memuji-muji Tuhan ya Bu, walau hanya dalam hati. Iya, karena gini, sikap kan dikatakan sikap hati. Contoh tadi yang Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita menguasai diri. Jadi kalau engkau marah, engkau bisa memilih dua kan, satu marah balik ya karena ingin membela diri karena merasa tidak bersalah, atau yang kedua tadi engkau memilih untuk bisa memuliakan nama Tuhan dengan hatimu. Dan itu sangat penting saudara. Jadi langkah-langkah kita dalam menaklukkan daging kita akan kita bangun dengan cara membangun rohani kita. Kalau engkau bangun rohani dengan memuji Tuhan gitu ya, dengarkan firman Allah, bersaksi tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan, itu akan mengurangi saudara untuk bersikap yang tidak baik, yang gak dewasa gitu. Sekali lagi, karena amarah itu melekat di dada orang bodoh. Orang bodoh bicara bukan tentang IQ-nya, tapi orang bodoh yang bebal hati, yang gak mau dinasihati, yang merasa dirinya benar terus. Ini bahaya kalau orang merasa dirinya benar. Ini bahaya sekali saudara. Makanya dikatakan amarah melekat di dada orang bodoh yang keras kepala, maksudnya orang bodoh yang gak suka nasihat, orang bodoh yang merasa dirinya lebih dari semua orang, dia benar. Nah ini kan bahaya. Makanya penting kita menguasai diri dan membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Makanya bagus memuji Tuhan. Kalau lagi marah, memuji Tuhan, mengontrol diri ya. Bahkan dengan cara tarik nafas ya, lalu kita bilang, Tuhan Engkau sangat baik bagi aku, diberkatilah aku. Itu satu nilai-nilai langkah-langkah yang kecil tetapi impactnya hebat untuk buat jiwa kita lebih tenang dan jiwa kita lebih dewasa dalam menanggapi setiap masalah yang ada di depan mata kita. Haleluya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya ya kita lagi dalam obrolan kemudian tiba-tiba ada yang menyinggung hati, membuat kita tiba-tiba tensi langsung naik gitu ya, 140 gitu kan, marah kita. Nah, apakah benar ketika kita tiba-tiba ya sudahlah, daripada saya marah dengan emosi yang tak terkontrol, lebih baik saya pergi. Itu benar nggak Bu? Iya, itu betul. Karena begini, betul. Karena begini, kalau dalam satu komunitas atau satu rapat saudara marah dan saudara tetap tinggal di situ, itu mungkin akan membuat saudara akan tambah marah lagi, jengkel, karena yang dibicarakan adalah saudara, ikonnya adalah saudara. Pasti saudara tidak akan tahan. Nah makanya lebih baik untuk tinggalkan tempat itu. Nah tetapi kalau dalam hal-hal terpenting saudara mungkin harus stay, ya coba kasih diri, tapi tetap ada di situ. Tergantung ya masalah yang saudara hadapi apa, atau yang saudara sedang lihat dalam amarah ini apa gitu. Tetapi memang kalau saudara merasa lagi dalam pembicaraan satu kelompok ya teman-teman, dan saudara merasa aduh aku pengen marah, lebih baik tinggalkan. Betul, lebih baik tinggalkan supaya saudara tidak terlibat dengan sikap hati yang lebih panas lagi, yang akhirnya nggak terkontrol dan akhirnya saudara tinggal dalam dosa. Lebih tinggalkan ya. Itu betul sikap hati yang kita menghindar untuk tidak terlanjut dengan sikap hati yang nanti salah berikutnya. Iya. Oke, baik. Jadi itu untuk yang mungkin ada yang banyak ya akan memilih untuk lebih baik saya tinggalkan ruangan yang sudah mulai memanas begitu ya. Betul. Daripada nanti makin bertambah panas. Betul. Tapi bagaimana dengan ada orang yang tidak bisa mengeluarkan amarah, Bu Sarli? Iya. Jadi ada orang yang modelnya marah tuh diem. Nah tadi kalau marah diem itu kan tadi juga disinggung oleh iya, berbahaya. Betul. Karena apa ya istilahnya, marah dalam hati itu bisa merusak tubuh kita juga. Betul. Makanya begini, mekanisme orang dalam menghadapi marah, yang satu dia belak-belakan,
dia nggak suka, dia katakan. Tetapi ada orang yang memang diam. Nah, diam ini bahaya kalau dia tidak melepaskan apa pengampunan, kebenciannya, tapi dia mendendam, amarahnya didendam, bencinya disimpan. Ini kan akan merugikan luar biasa. Jadi memang ada orang-orang yang seakan-akan dia diam aja, tapi pulang, wah, dia bisa benar-benar nangis, dia bisa benar-benar yang namanya berteriak-berteriak dan seterusnya. Nah, ini sangat merugikan jiwanya sebenarnya, karena dia tidak bisa melepaskan. Jadi gini, diam harus ambil diam yang positif. Diam berarti Anda memutuskan untuk apa? Bukan diam menyimpan dendam. Enggak, diam itu Anda sudah memutuskan untuk mengampuni. Diam itu Anda memutuskan untuk tidak menimbulkan dosa berikutnya. Ini paling penting. Tapi kalau diam menyimpan dendam, diam menyimpan marah, diam akhirnya dosa malah lebih banyak melekat. Nah, ini kan bahaya. Nah, jadi kalau sikap diam itu harus memilih sikap diam yang dewasa. Haleluya. Oke, luar biasa. Jadi ini untuk Anda yang terbiasa diem, marah diem, gak enak hati diem begitu ya. Kalau sudah dikumpulkan akumulasinya itu akan bisa menaikkan tensi secara tiba-tiba. Kemudian efeknya kalau sakit tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga ya Bu ya, pelayanan nggak bisa, dan akan banyak ruginya ternyata. Betul. Kalau kita genggam amarah. Jadi pas aja ya, sedikit demi sedikit. Nih, saya juga belajar Bu. Kalau banyak ibu-ibu ya mungkin pagi itu udah dihebohkan dengan kegiatan rumah tangga, yang mungkin membangunkan anak atau mempersiapkan segala sesuatu, atau bahkan kondisi yang sekarang ekonomi tidak terlalu baik-baik saja, itu juga bisa memunculkan amarah yang sedikit demi sedikit harus kita atur untuk penguasaan dirinya ya Bu. Betul, karena begini, apalagi ibu berumah tangga gitu ya, saudara bangun pagi disibukkan dengan banyak sekali yang namanya pekerjaan seorang ibu gitu ya. Nah, kalau saudara tidak menguasai diri, karena apalagi kita pakai perasaan, perempuan itu lebih banyak dengan perasaan gitu ya. Saat melihat anak-anak menaruh barang bukan pada tempatnya gitu ya, atau mereka dikatakan kita sudah mengajarkan mereka untuk harus berulang-ulang lakukan yang kita mau supaya semuanya terlihat indah dan tertib, tapi mereka melanggarnya, berulang-ulang melanggarnya. Ini kan tentu memacu untuk saudara akhirnya marah. Apalagi mungkin suami yang melakukan kesalahan yang mungkin berulang, ini saudara juga bisa marah dan bisa simpan. Nah, ini bahaya sekali, karena gini, amarah-amarah yang tersimpan itu hanya saudara yang tahu seperti apa dia dibentuk di sana, di dalam sana. Makanya kita jangan membiarkan amarah menjadi sebuah bom waktu. Kalau ada bom jadi bom waktu, saudara akhirnya dikuasai oleh pekerjaan si jahat dan akhirnya melumpuhkan bukan cuma jiwa saudara, rohani saudara, tapi juga tubuh saudara. Ya, saudara akan sakit-sakitan, saudara akan merasa sangat benar-benar tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, walaupun makanannya enak. Nah, ini bagian-bagian ini saudara perlu belajar melihat bahwa dalam segala hal setiap hari kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang memang ada amarah di sana. Tetapi kita perlu menguasai diri, ya. Jangan membiarkan amarah-amarah yang seperti sikap hati kita seperti orang bodoh yang nggak bisa mengkontrolnya, karena itu akan membuat kita menjadi orang yang berdosa. Tetapi saya percaya sekalipun ada ujian-ujian ini, kita akan bisa menyambut dengan baik, lebih dewasa lagi, ya. Emosi itu penting dan perlu, tetapi emosi yang positif. Kita mengontrol dan dengan cara di mana kita taklukkan semua kedagingan kita dengan hidup rohani. Kalau rohani saudara bagus, ya, iman saudara bagus, saya percaya semua bentuk dari kedagingan kita bisa kita taklukkan di dalam Tuhan, ya. Jadi hari ini mari semua ambil keputusan, ambil langkah untuk terus maju dan membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup saudara, karena kita patut untuk merenungkan semua kebaikan Tuhan. Kita patut untuk melihat betapa besarnya perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya yakin rancangan Tuhan buat kita bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Jangan biarkan ada celah-celah dosa yang membuat saudara tidak bisa melihat rencana Tuhan yang penuh dengan damai itu ada buat saudara. Haleluya. Dua pertanyaan lagi Bu Salin, ini kalau kita panjangkan bisa panjang sekali.
Haleluya. Oke. Mbak Mika nambah lagi. Mhm. Bu Sarlin gimana nih? Kalau ada loh teman saya yang kalau marah itu langsung minum kopi terus lega. Itu bagaimana itu? Oke, ya kalau hal itu saya rasa itu mekanisme pembelaan dirinya dia sendiri. Dia tahu caranya gitu kan. Jadi contohnya sama. Gini, bapak-bapak itu kan orangnya nggak pakai perasaan, pakainya logik. Daripada dia bertengkar dengan istrinya, dia akan pergi ke tempat ngopi, ya gitu kan. Lalu ngopi sendiri, bicara dengan teman-temannya. Bagi dia itu adalah cara yang untuk jangan sampai membiarkan amarahnya. Karena kalau dia marah buat istri, mungkin bisa jadi tangannya ikut jadi marah kan gitu loh. Makanya caranya adalah dia ke warung kopi, minum kopi. Itu hal yang wajar gitu. Karena kita semua punya sikap untuk bisa kita lakukan apapun supaya menghindar dari yang namanya amarah. Iya, Iya. jadi pengalihan gitu. Betul. Ya. Termasuk ada yang bad mood gitu, kalau makan coklat jadi good mood. Nah. Nah. Itu sah-sah aja karena memang kita harus bersikap untuk bagaimana caranya kita nggak berkomunikasi atau membiarkan ada celah dengan yang namanya amarah. Ya, ataupun Yes. kita ada amarah karena cuaca kok panas banget, ya udah langsung ke Mekang cendol. Yes. Baik, ini Betul. satu lagi Mhm. dari Ibu Ellen Margareta. Iya, shalom ya. Selamat pagi Bu Pagi, Pendeta. pagi ya. Bagaimana kalau kita cuek kepada orang yang gosipin kita dan marah sama kita? Oke, gini, sikap cuek itu saya rasa relatif ya. Orang ada yang memang cuek, ada yang memang itu wajar saja gitu. Dan apalagi kalau saudara merasa ada orang yang gosip dan saudara ingin cuek, itu saya rasa malah nggak apa-apa, nggak masalah. Dan waktu saudara cuek, orang malah mungkin merasa bahwa iya ampun, kok cuek sih? Saya rasa itu bukan hal yang perlu dipertimbangkan sebagai satu yang kayak dosa, bukan. Karena itu sikap kita tuh beda-beda. Ada yang cuek, ada yang lebih banyak main perasaan dan seterusnya. Tapi kan yang terpenting adalah saudara tidak membuka celah untuk menjadi orang-orang yang menggenggam amarah. Karena kalau amarah sampai hari esok, itu bisa melahirkan sebuah dosa yang lain-lainnya lagi gitu. Sehingga akhirnya saudara dikuasai oleh si jahat karena memang saudara akhirnya dilumpuhkan rohaninya. Jadi amarah yang tak terkontrol itu dalam kata lain saudara dilumpuhkan rohaninya. Makanya kita perlu menguasai diri kita dalam segala keadaan, ya. Jadi kalau cuma sikap cuek supaya jangan sampai ada orang gosip dan kita nggak mau dengar, kita cuek, itu wajar-wajar saja. Karena itu sikap hati dari setiap orang yang lebih bisa untuk dia mau nyaman dan aman, dia nggak mau terkontaminasi. Nah, lebih baik dia cuek. Nah, itu kan bagus daripada kita membiarkan diri kita untuk menyimpan yang namanya gosip orang. Lalu kita jadi marah, ya kan? Kita jadi jengkel. Nah, lebih baik kita cuek, ya kan? Jadi saya rasa itu juga satu sikap yang tidak masalah, karena kita lebih baik mengkontrol diri kita untuk cuek daripada kita menyimpan apa yang kita dengar lalu kita menjadi marah. Iya. Jadi memang masing-masing kita itu punya caranya sendiri. Betul. Tapi Iya. yang jelas intinya adalah penguasaan diri supaya kita tidak marah-marah terus, Mhm. atau kita tidak genggam gitu. Iya, Luar betul. biasa. Kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan. Amin, Dari Bu amin, Sarlin. amin. Boleh kita rangkum sedikit, kemudian nanti ke pokok doa. Yes, oke. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara, bahwa amarah itu membuat orang hidup dengan tidak damai. Ingat itu. Yang kedua, amarah membuat orang mengambil keputusan yang salah. Ya, dan yang ketiga, amarah membuat orang punya rohani lumpuh. Jadi melihat ini, kerugian ini, makanya kita harus bisa menguasai diri. Nah, dan Alkitab katakan orang yang bisa menguasai diri, dia lebih dari pemenang. Saya percaya kemenangan sejati udah Tuhan lakukan buat kita. Mari kita melangkah di sana, kita menjalani di sana. Saat saudara merenungkan nanti pasca ini, biarlah engkau punya hati yang benar-benar sudah bersih, ya. Mari yang masih marah karena orang, ya, karena sikap seseorang, engkau masih marah dan masih belum bisa mengampuni, minta Tuhan pagi hari ini, ya, berikan aku kekuatan, aku bisa mengampuni orang yang bersalah kepadaku, ya, karena amarah ini lebih banyak dilihat daripada sikap orang kepada saudara, ya. Jadi mari ampuni, ya. Kalau engkau mau diberkati, maka mengampunilah. Dan kalau engkau sudah diterima pengampunan Tuhan, otomatis kamu juga akan mudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Minta Tuhan kasih kekuatan dan mari melangkah ke depan, ya. Jangan lihat masa lalumu.
melangkah ke depan, pegang tangan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan minta Roh Kudus menuntun saudara. Karena langkah hidupmu masih jauh ke depan, berjalanlah dengan Tuhan, hiduplah dengan damai, dan terimalah sukacita surgawi, karena kemenangan di pihak saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di depan saya ada pembakar doa yang kita akan berdoa, dan mungkin saudara juga yang sedang dengar dimanapun, kalau saudara merasa doa ini juga engkau butuh, engkau aminkan dengan iman bahwa Tuhan juga turut bekerja kepadamu, dan apa yang kau imani Tuhan akan menyatakannya kepada saudara. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman Allah yang meneguhkan iman kami. Hamba berdoa pagi hari ini, jika ada pribadi-pribadi yang merasa sangat sulit mengampuni, sangat sulit membiarkan amarah itu hilang karena sudah menyakiti, sudah melukai, pagi ini hamba berdoa, Roh Kudus, engkau menolong setiap pribadi yang merasa terluka, yang merasa sangat sakit, pulihkan dalam nama Yesus. Dan roh kepahitan, roh amarah, roh kebencian, roh kejengkelan, semua yang bukan produk kerajaan surga ini aku cabut keluar dalam nama Yesus. Semua dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa tidak ada celah buat iblis merusak kami. Setiap pribadi akan memberikan hatinya buat Tuhan. Mari engkau ambil alih, dan engkau memberikan setiap hati yang mengasihi engkau, hati yang melihat kepada rencana-rencanamu yang besar, dan hidup dalam kasihmu yang besar, sehingga mereka juga bisa merangkul orang-orang yang menyakiti mereka dengan kasih yang tak terbatas. Hamba berdoa pagi hari ini, segala amarah dalam bentuk apapun kepada siapapun, hamba berdoa semua itu dicabut keluar dari roh kami dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, dan diberkatilah kami. Kami ingin melihat kebaikan dan anugerah Allah, rancangan Allah yang kami akan dapat dan rasakan dan bahkan masuk di dalamnya. Kami ingin menikmatinya. Maka mari biarlah kami bisa menaklukkan semua dosa-dosa ini dalam nama Yesus. Kami tutup bungkus seluruh hidup kami dengan darah Yesus. Nggak ada lagi ada celah yang merusak hidup kami. Kami menang, kami dimerdekakan, kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Dimanapun kami semua bertumbuh dan mengalami Engkau. Hamba berdoa juga jika ada pergumulan-pergumulan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, Engkau datang dan pulihkan rumah tangga. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Engkau menunjukkan jalan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran. Berbahagialah semua orang yang menaruh harap dan datang kepada Engkau, maka mereka akan dipulihkan dan diberkati. Terima kasih buat program Rest and Sun, Blessing in the Morning. Kami percaya pagi ini kami menerima berkat Tuhan. Kami bangkit dan bersinar untuk kemuliaan. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Karena kalau kota kami sejahtera, kami juga akan sejahtera. Diberkatilah hari-hari kami sepanjang weekend ini dan minggu-minggu ke depan. Kami yakin Tuhan beserta kami. Setiap masa dalam pergumulan apapun, kami percaya waktu Tuhan yang terindah itu yang akan terjadi buat kami, dan kami memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh hidup kami, berkatilah pasangan-pasangan Kristen, dan apapun pergumulan dari rumah tangga, istri dan suami, anak-anak mereka, Tuhan datang, Tuhan berikan jalan keluar. Diberkatilah seluruh hidup kami dalam anugerah Allah. Kami percaya hari ini kami diberkati karena kami sudah mengampuni dan melepaskan segala amarah. Kami tidak menggenggamnya. Kami percaya berkat anugerah Allah tercurah buat kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati katakan amin, amin, amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan program Blessings in the Morning. Arise and shine, bangkit dan bercahayalah. Bersama Pastor Charlene Mateheru MTH. Dengarkan kembali di hari Sabtu mendatang setiap jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati.